Yes. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Namun sebelumnya, Kak Fenci akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika pagi hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau setiap kehidupan kami melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Anak Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, Kak Fenci mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dengan pujian Aku Anak Raja. Kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita puji Tuhan dengan pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya kami pakai untuk pelayanan PPA Gekisia Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mau puji Tuhan. Kita mau katakan bahwa firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kailisa harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati setiap adik-adik, baik yang di rumah maupun di gereja. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati Kailisa yang membawakan cerita firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dengan bahasa yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab. Kita ambil Alkitab kita buka di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkantuk pada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan, juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah Tuhan Yesus tahan godaan ya adik-adik. Kemudian adik-adik coba perhatikan gambar-gambar ini. Ayo, gambar-gambar apa? Wah, benar, gambar-gambar makanan. Enak-enak ya makanannya. Pasti ada salah satu di antara gambar tersebut yang adik-adik suka. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik makanan apa yang paling enak dimakan saat perut sedang lapar adik-adik? Iya betul. Ada yang nasi, ada roti, ada susu, ada juga nasi goreng. Tetapi ada juga orang yang menahan lapar karena memang mau berpuasa adik-adik, tidak makan dan juga tidak minum. Di padang gurun, Tuhan Yesus berdoa, kemudian lama sekali selama 40 hari 40 malam. Ia berdoa kepada Bapa di surga, dan ia tidak makan juga tidak minum adik-adik, sampai suatu hari Tuhan Yesus merasa lapar. Nah, pada pagi hari Tuhan Yesus bangun dan berdoa adik-adik. Kemudian dia setelah itu merasakan, selesai berdoa dia merasakan lapar adik-adik, karena dia tidak makan selama 40 hari 40 malam ya. Rasanya lapar sekali. Nah, di sini siapa adik-adik yang pernah merasakan lapar? Pasti kepinginnya apa? Kepingin makan ya adik-adik kalau lapar. Nah, yaitu
dia di sana sendirian adik-adik. Tidak ada tempat untuk membeli makanan, tidak ada jajanan, tidak ada makanan atau minuman. Tiba-tiba adik-adik datanglah si iblis untuk menggoda Tuhan Yesus dengan berkata, "Bukankah kamu lapar? Coba lihat ini batu-batu ini, kamu ubah jadi roti untuk makananmu." Wah adik-adik, Tuhan Yesus sebenarnya bisa mengubah batu-batu itu menjadi roti ya adik-adik, tetapi Tuhan Yesus menolak. Dia tidak mau mengubah batu-batu itu menjadi roti, walaupun dia sebenarnya bisa membuat batu-batu itu menjadi roti. Kelihatannya enak ya adik-adik, kelihatannya baik, bisa dimakan, tetapi Tuhan Yesus tetap taat kepada Bapa di surga. Dia tidak mau mengubah batu itu menjadi roti, tidak mau menuruti apa kata si iblis. Dan kemudian adik-adik, kalau adik-adik melihat ada es atau makanan yang adik-adik suka di meja makan, tetapi bukan punya adik-adik, apakah adik-adik langsung memakannya? Tentu saja tidak boleh ya adik-adik, karena itu bukan milik adik-adik, itu milik orang lain. Kita harus izin dulu untuk memakannya. Nah adik-adik, kemudian si iblis tidak patah semangat adik-adik. Si iblis lanjut lagi untuk menggoda Tuhan Yesus dengan cara si iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait Allah yang tinggi. "Ayo lompatlah, engkau itu anak Allah, nanti pasti malaikat datang menolongmu." Gitu, menggendongnya supaya nggak jatuh. Tuhan Yesus berkata kepada si iblis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu," katanya. Tuhan Yesus mau menuruti kata-kata si iblis? Tidak adik-adik, Tuhan Yesus tidak mau menuruti kata-kata si iblis. Kemudian Tuhan Yesus tidak tergoda apa yang dikatakan si iblis. Tuhan Yesus tidak mau melakukan hal-hal yang tidak perlu dia lakukan. Sebenarnya dia bisa melakukan itu, tetapi dia tidak mau melakukannya karena dia lebih menuruti Bapa di surga. Kemudian Tuhan Yesus hanya taat kepada Bapa di surga adik-adik. Nah si iblis pun tidak mau menyerah. Iblis tidak patah semangat. Dia tetap menggoda Tuhan Yesus dengan cara apa adik-adik? Dia membawa Tuhan Yesus ke atas lagi, yang lebih tinggi lagi, ke puncak gunung, ke pegunungan ya adik-adik. Dia lihat dari atas ke bawah, wah pemandangannya indah sekali, bagus sekali, banyak kerajaan-kerajaan ya kayak gitu adik-adik. Kemudian dia menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembah si iblis. Si iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembah dia, agar kerajaan itu diberikan kepada Tuhan Yesus, kekuasaan itu diberikan kepada Tuhan Yesus, tahta, pemandangan-pemandangan indah, keindahan-keindahan. Tetapi sepertinya terlihat baik, tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Karena apa syaratnya? Harus menyembah si iblis. Tuhan Yesus tidak mau menyembah si iblis. Tuhan Yesus hanya mau menyembah Bapa di surga. Tuhan Yesus menolak semuanya itu, dan dia berkata kepada si iblis, "Enyahlah iblis." Maka iblis pun itu pergi adik-adik, dan malaikat Tuhan datang melayani Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali ya, Tuhan Yesus bisa tahan terhadap godaan si iblis. Tuhan Yesus menang atas godaan-godaan itu. Adik-adik, Tuhan Yesus mau adik-adik juga tahan terhadap godaan-godaan si iblis. Contohnya apa? Misalkan hari Minggu seperti ini, adik-adik ada yang mengajak untuk pergi jalan-jalan, mungkin saudaranya atau teman-teman adik-adik mengajak untuk bermain sepeda, bermain bola. Wah, udah gak usah ibadah sekolah minggu, ayo kita pergi aja main bola atau main sepeda, seperti itu ya adik-adik. Tetapi adik-adik harus bisa menahan godaan itu, harus bisa menolak. Adik-adik terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan dengan cara datang ke sekolah minggu seperti ini. Kita beribadah bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, dan setelah itu baru adik-adik bisa bermain, bisa
bertemu dengan teman-teman, dan bisa melakukan hal-hal yang lain setelah beribadah. Nah, adik-adik, kita harus sama seperti Tuhan Yesus, taat kepada perintah Bapa. Kita harus taat kepada perintah Tuhan Yesus, lebih memilih beribadah terlebih dahulu, mendahulukan Tuhan. Dan setelah itu baru kita dapat pergi ke teman-teman kita atau bersama dengan saudara kita. Misalkan adik-adik mencontek itu terlihat baik tidak? Wah, nilainya bagus Kak, itu kan baik. Terus tidak usah repot-repot bersusah payah menghafal atau belajar. Wah, kelihatannya baik ya adik-adik. Padahal itu adalah dosa. Mencontek itu sama seperti mencuri atau berbohong. Karena kita membohongi guru, kita mencuri-curi jawaban dari teman kita. Tidak boleh kita lakukan. Sama seperti Tuhan Yesus juga bisa menahan godaan dari si iblis. Kita juga harus menahan godaan tersebut adik-adik. Kita memohon bantuan daripada Tuhan supaya kita dapat menahan godaan, supaya kita menang terhadap si iblis ya, terhadap godaan si iblis. Kita harus menjadi anak-anak yang taat terhadap Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kita harus lakukan. Demikian kebenaran firman Tuhan adik-adik. Biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan kita anak-anak yang taat akan Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita akan membuka ayat hafalan dari Lukas 4 ayat 8. Bunyinya, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu ayat hafalannya, bisa dihafalkan oleh adik-adik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami belajar kembali untuk lebih taat kepadamu dan tahan terhadap godaan si iblis. Dan biarlah kiranya kami boleh menang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap adik-adik. Biarlah boleh datang beribadah terlebih dahulu, lebih mendahulukan Tuhan. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu ya Bapa, biarlah kiranya mulai saat ini Tuhan, dari kecil Tuhan sampai mereka dewasa tetap memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap mama papa kami dalam pekerjaan, usaha, juga kesehatan. Tuhan berkati setiap kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati dalam pekerjaan, usaha, dan juga kesehatannya. Tuhan berkati bangsa Indonesia, bangsa negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati untuk pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, maupun aparat negara, polisi, TNI, dan yang lain juga. Tuhan berkati. Kami berdoa juga Tuhan mengucap syukur kalau COVID-19 ini boleh melemah sehingga kami boleh dapat beribadah ke gereja bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebagaimana Tuhan mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.